Halaman 90, Bab 3, Perkembangan Masyarakat Islam dan Karakteristiknya. Dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan babak terakhir dari serangkaian panjang dakwah yang dikomandoi para rasul. Dakwah ini melintang sepanjang sejarah manusia, bertujuan untuk satu hal, yaitu mengenalkan kepada manusia akan Tuhan mereka yang Maha Esa, hanya kepada Tuhan mereka dengan menafikan penghambaan kepada makhluk. Hanya sedikit manusia dalam masa tertentu yang mengingkari prinsip ketuhanan dan tidak mengakui eksistensi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka yang mengakui, keliru dalam pengetahuan mereka mengenai hakikat Tuhan yang hak. Bahkan mereka juga menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Ada kalanya mereka menyekutukannya dalam keyakinan dan peribadatan. Ada kalanya dalam hal kedaulatan dan ketundukan. Kedua bentuk kesyirikan tersebut sama-sama mengeluarkan manusia dari agama Allah. Mereka menyadari bahwa agama Allah ini datang dibawa oleh para rasul. Akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya setelah mengamati jangka waktu yang lama. Halaman 91. Mereka kembali lagi ke dalam kejahiliahan, padahal agama Allah telah mengeluarkan mereka darinya. Jadi, untuk kesekian kalinya mereka kembali kepada perilaku syirik terhadap Allah, bisa jadi dalam keyakinan dan beribadah, dalam ketundukan dan kedaulatan, atau bahkan dalam semua itu. Inilah jalan yang pasti dilalui dakwah kepada Allah. Sepanjang sejarah manusia dakwah ini berusaha keras mewujudkan Islam ketundukan, yakni ketundukan manusia kepada Tuhan manusia, dan membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Ini dilakukan dengan cara membebaskan manusia dari kekuasaan manusia baik kedaulatan mereka, hukum-hukum mereka, nilai-nilai mereka, ataupun tradisi-tradisi mereka. Semuanya harus dibebaskan menuju satu kekuasaan, satu kedaulatan, dan satu hukum, yaitu Allah dalam semua dimensi kehidupan. Untuk inilah Islam datang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagaimana para rasul sebelumnya, Islam datang untuk mengembalikan manusia, juga alam semesta yang mengikuti manusia kepada kedaulatan Allah. Kekuasaan yang mengatur kehidupan mereka haruslah kekuasaan yang mengatur eksistensi mereka. Jangan sampai manusia berpaling sedikit pun kepada manhaj, kekuasaan, dan tatanan. Selain manhaj, kekuasaan, dan tatanan hakiki yang mengatur seluruh semesta, bahkan yang mengatur eksistensi mereka di luar kesadaran mereka dalam kehidupan. Halaman 92. Manusia harus berhukum dengan hukum-hukum alamiah yang dibuat oleh Allah dalam hal tumbuh dan berkembangnya mereka, kondisi sehat ataupun kondisi sakit mereka, dan dengan kehidupan ataupun kematian mereka. Begitu pula manusia harus berhukum dengannya dalam kehidupan sosial mereka, dan dalam konsekuensi apapun yang menimpa mereka. Sebab kebebasan mereka menentukan pilihan, manusia tidak akan mampu untuk mengubah sunatullah, ketentuan Allah, dalam hukum alam yang mengatur dan mengendalikan semesta. Oleh sebab itulah manusia harus kembali kepada Islam dengan penuh kesadaran dalam kehidupan mereka. Mereka harus menjadikan hukum-hukum Allah sebagai hukum yang mengatur mereka dalam semua urusan hidup. Halaman 93. Hukum-hukum inilah yang harus mengatur dimensi kesadaran dan dimensi fitrah dari kehidupan manusia, di samping juga mengatur seluruh eksistensi manusia dan eksistensi semesta. Sedangkan kejahiliahan yang berlandaskan kedaulatan di tangan manusia, penyimpangan dengan kedaulatan itu dari eksistensi semesta dan perbenturan antara dimensi kesadaran dan dimensi fitrah dalam kehidupan manusia, inilah kejahiliahan yang dihadapi oleh para rasul dengan seruan ketundukan kepada Allah semata. Inilah yang dihadapi oleh dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kejahiliahan ini tidak hanya mengejawantah dalam teori belaka, bahkan terkadang tanpa teori. Lebih dari itu ia mengejawantah dalam bentuk komunitas harokah, juga dalam masyarakat yang loyal terhadap tatanan sosialnya, dan loyal terhadap berbagai konsepsi, nilai, pemikiran, sensitivitas, adat istiadat maupun tradisi mereka. Inilah masyarakat organik di mana dalam relasi antar individunya terjadi interaksi, koordinasi, dan kerjasama secara organik.
inilah yang menstimulasi masyarakat baik secara sadar ataupun tidak untuk bereaksi menjaga eksistensinya, mempertahankan identitasnya, dan menyingkirkan unsur-unsur membahayakan yang mengancam identitas dan eksistensinya dalam bentuk intimidasi apapun. Halaman 94. Oleh sebab kejahiliyahan tidak hanya tercermin dalam tataran teori belaka, akan tetapi juga tercermin dalam komunitas haraki dalam pola seperti di atas, maka upaya untuk mengikis kejahiliyahan dan mengembalikan manusia kepada Allah semata tidaklah cukup, bahkan tidaklah berdaya guna berupa teori semata, karena teori belaka tidak sebanding dengan praktik-praktik jahiliyah yang ada dan yang mengejawantah dalam masyarakat organik yang dinamis. Upaya tersebut haruslah lebih superior di atas kejahiliyahan sebagaimana yang kita inginkan. Semua itu dalam rangka mewujudkan eksistensi lain yang secara fundamental berlawanan dengan kejahiliyahan dalam segi substansi dan manhaj, baik secara totalitas ataupun parsialnya. Bahkan kerja keras yang rapi ini mau tak mau harus mengejawantah dalam masyarakat organik yang dinamis yang lebih superior dalam segi dasar-dasarnya secara teoretis dan sistematik, serta dalam interrelasi, interkoneksi, dan networkingnya dibandingkan dengan masyarakat jahiliyah. Halaman 95. Landasan teoretis yang mendasari Islam sepanjang sejarah manusia adalah prinsip syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa tiada sesembahan selain Allah. Maksudnya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam segi uluhiyah, rububiyah, kepemimpinan, kekuasaan, maupun kedaulatan, yakni mengesahkannya dengan keyakinan di dalam sanubari, dengan ketundukan dalam segenap kesadaran dan dengan pelaksanaan syariatnya dalam realitas kehidupan. Persaksian bahwa tiada sesembahan selain Allah tidak terimplementasi dalam praktik dan tidak diakui secara syar'i kecuali dalam ideologi integral yang mampu memberinya spirit penting dan hakiki yang menjadi landasan bahwa pengucapannya bisa dikatakan muslim atau non-muslim. Penegasan landasan ini dari segi teoretis mengandaikan kehidupan manusia secara keseluruhan kembali kepada Allah, bahwa manusia tidak pernah memutuskan perkara dalam semua urusannya dan dalam segala dimensi kehidupannya menurut perspektif ego pribadinya, namun mereka harus mengembalikannya kepada hukum Allah untuk diikutinya. Hukum Allah ini wajib dipelajari dari satu sumber yang telah menyampaikannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tercermin dalam syahadat yang kedua, Anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Halaman 96. Inilah landasan teoretis yang menjadi dasar pijakan Islam. Dari sinilah kemudian lahir manhaj yang sempurna bagi kehidupan. Ketika dipraktikkan nyata dalam segala sendi kehidupan, seorang muslim harus menerapkannya dalam segala unsur kehidupan baik pribadi ataupun sosial, baik di dalam ataupun di luar negara Islam, dalam persinggungan pribadinya dengan komunitas muslim, juga dalam perlindungan masyarakat muslim dengan komunitas-komunitas lainnya. Catatan kaki 9, lihat bab, la ilaha illallah adalah manhaj hidup. Akan tetapi Islam sebagaimana telah kami jelaskan, tidak hanya mampu menjelma dalam tataran teoretis belaka yang dianut oleh orang yang meyakininya dan dipraktikkan dalam peribadatan, tetapi pribadi-pribadi penganutnya tetap saja seperti keadaan sebelumnya di bawah keuntungan eksistensi organik dari masyarakat jahil yang hegemonik. Keberadaan mereka dalam kondisi seperti ini, walaupun jumlah mereka banyak, tidak akan mengantarkan mereka pada eksistensi yang benar-benar dikehendaki oleh Islam, karena individu-individu organik masyarakat jahiliyah akan terdesak untuk merespons tuntutan-tuntutan masyarakat organik yang jahili. Mereka, entah suka atau tidak, sadar atau tidak, akan bereaksi memenuhi kepentingan primer yang mendesak bagi eksistensi kehidupan masyarakat tersebut, dan otomatis mereka akan membela eksistensinya dan menghalau apapun yang mengancam eksistensi dan entitas masyarakat ini. Sebab semua anggota masyarakat organik harus melaksanakan tugas-tugas ini suka ataupun tidak. Halaman 97. Maksudnya, individu-individu umat Islam secara teoretis benar-benar telah memperkuat masyarakat jahiliyah yang secara teoretis seharusnya mereka lenyapkan. Mereka laksana sel-sel tubuh yang dinamis dalam eksistensi masyarakat jahiliyah. Mereka membantunya untuk survive dan berkembang. Mereka mendedikasikan untuk masyarakat ini segala kemampuan, pengalaman dan kerja kerasnya agar masyarakat ini tetap eksis dan kuat.
Padahal semestinya harakah mereka berorientasi memberangus masyarakat jahiliyah ini untuk mewujudkan masyarakat Islam. Dari sinilah landasan teoretis Islam, yakni akidah, mau tak mau sedari awal harus mengejawantah dalam masyarakat organik yang dinamis. Ia harus mengembangkan masyarakat organik lain yang dinamis di luar komunitas jahiliyah, yakni masyarakat independen yang terpisah dari masyarakat organik jahiliyah yang hendak dimusnahkan Islam. Hendaknya poros masyarakat baru adalah kepemimpinan baru yang tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan Islam setelah beliau, yang bertujuan mengembalikan manusia kepada Allah yang Maha Esa, baik dalam uluhiyah, rububiyah, kepemimpinan, kedaulatan, kekuasaan, dan hukumnya. Semua orang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah harus melepaskan loyalitasnya dari masyarakat jahiliyah yang meliputinya. Halaman 98. Selain itu ia harus melepaskan diri dari kepemimpinan jahiliyah apapun, baik yang berkenaan dengan agama yakni dari para dukun, orang-orang yang dijadikan perantara dengan Tuhan, ahli sihir, para peramal, dan lain sebagainya, ataupun dengan kepemimpinan sosial politik dan ekonomi sebagaimana yang pernah terjadi di bawah hegemoni Quraisy. Setiap individu muslim harus mendedikasikan loyalitasnya hanya kepada masyarakat muslim organik yang baru di bawah kepemimpinan Islami. Individu muslim telah memasuki Islam dan ia telah mengucapkan syahadat persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka tak ada jalan lain. Pengejawantahan teori harus diupayakan sejak dini karena kehadiran masyarakat muslim tidak bisa menjadi kenyataan kecuali dengan pengejawantahan teori. Masyarakat muslim tidak akan terwujud hanya dengan menegakkan landasan teoretis di dalam hati setiap individu meski jumlah mereka sangat banyak. Dengan teori belaka mereka tidak bisa terwujud dalam masyarakat organik yang rapi dan kooperatif, yang memiliki bentuk tersendiri. Dalam masyarakat organik, setiap anggotanya menjalankan tugas organisasi seperti halnya organ-organ tubuh organisme yang hidup dalam kerangka menancapkan, memperkokoh dan meluaskan eksistensinya, serta membela diri dari setiap upaya yang mengancam eksistensi dan entitasnya. Masing-masing menunaikan tugas ini di bawah tatanan yang independen dari tatanan masyarakat jahiliyah. Dengan begitu, harokah mereka mampu mengatur dan menyeimbangkan kepemimpinan. Semuanya diarahkan untuk menancapkan, memperkokoh, dan memperluas eksistensi Islam serta untuk menentang, melawan, dan melenyapkan eksistensi lain yang bernuansa jahiliyah. Halaman 99. Demikianlah Islam seharusnya. Beginilah Islam tercermin dalam landasan teoretis dan global namun komprehensif, yang sekaligus menjadi pijakan masyarakat organik yang dinamis, yang independen dan terpisah dari masyarakat jahiliyah namun berhadapan dengannya. Sama sekali Islam tidak ditampilkan hanya dalam bentuk teori yang lepas dari realitas. Demikianlah barangkali dapat terwujud Islam sekali lagi, namun belum tentu ada kesempatan untuk membangunnya lagi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah manapun dan kapanpun, tanpa dibekali pemahaman yang tepat terhadap karakter pertumbuhan organiknya yang dinamis. Islam membangun umat Islam ini, eksistensinya mengokohkan fundamen masyarakat organik yang dinamis dan menjadikan akidah sebagai tali pengikat masyarakat ini. Islam bertujuan menampilkan kemanusiaan, manusia mengokohkannya dan menegakkannya dalam semua dimensi dari dunia manusia, dan Islam pernah mengaktualisasikan semua itu dengan manhajnya yang meliputi segala kaidah pembelajaran, aturan-aturan, dan hukum-hukumnya. Entitas manusia sama dengan entitas-entitas makhluk hidup lainnya, bahkan sama dengan entitas benda-benda mati lainnya. Inilah pandangan yang diragukan oleh para pengusung jahiliyah ilmiah. Di satu sisi, manusia sama dengan makhluk hidup yang lain dan di sisi lain manusia juga sama dengan benda-benda mati yang lain. Halaman 100. Walaupun manusia sama dengan makhluk hidup yang lain ataupun benda-benda mati yang lain dalam sifat-sifat tertentu, akan tetapi manusia mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk yang lain dan menjadikannya sebagai makhluk yang istimewa. Inilah kenyataan yang terpaksa diakui oleh pengusung jahiliyah ilmiah. Catatan kaki 10. Inilah prinsip yang diusung oleh Julian Sorel Huxley, salah seorang penganut Darwinisme. Manhaj Islam akan menuai hasil nyata yang luar biasa di dalam menegakkan masyarakat Islam yang berdiri di atas akidah, bukan atas dasar kesukuan, tanah air, warna kulit, bahasa,
dan kepentingan yang bersifat keduniaan yang terbatas pada sekat-sekat teritorial yang sempit, serta menonjolkan, mengembangkan, dan meninggalkan karakteristik manusia di luar ciri-cirinya yang sama dengan makhluk hidup lain dalam komunitasnya. Halaman 101. Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka, open society, untuk semua suku, bangsa, dan warna kulit, tanpa terkendala oleh sekat-sekat fisik yang sempit. Dalam masyarakat Islam tercakup semua ciri dan potensi manusia, semua perbedaan yang bersifat kemanusiaan disatukan dan terbentuklah struktur organik yang melampaui relativitas yang terbatas. Dari komunitas yang hebat, koordinatif dan integratif ini, terciptalah peradaban yang meliputi semua potensi manusia yang hidup dalam zaman yang sama walaupun dengan jarak yang jauh dan lambatnya sarana komunikasi pada zaman tersebut. Di dalam masyarakat Islami unggul, terintegrasi orang-orang Arab Persia, Suriah, Mesir, Maroko, Turki, Cina, India, Indonesia, dan Afrika, serta bangsa-bangsa dan suku-suku lainnya. Semua kekhasan mereka terintegrasi untuk membangun koordinasi dan kerjasama demi terwujudnya masyarakat dan peradaban Islam. Peradaban yang besar ini bukanlah peradaban Arab, akan tetapi Islami, juga bukan peradaban yang didasarkan atas paham kebangsaan akan tetapi paham akidah. Mereka semua bersatu dengan mengedepankan persamaan dan atas dasar cinta dan kesadaran memandang satu pencipta. Segala potensi, kekhasan identitas, pengalaman pribadi, kebangsaan dan sejarah semuanya dicurahkan demi membangun masyarakat Islam. Inilah masyarakat yang satu padu yang selalu mengedepankan persamaan. Mereka disatukan oleh ikatan yang berhubungan dengan Tuhan yang esa, dan kemanusiaan mereka pun dikembangkan tanpa adanya rintangan. Halaman 102. Masyarakat seperti ini tidak ada yang menandinginya sepanjang sejarah. Masyarakat kuno yang terkenal di dunia, misalnya adalah Imperium Romawi. Di dalam masyarakat ini, terintegrasi bermacam-macam suku, bahasa, dan warna kulit. Sayangnya, mereka bersatu atas dasar ikatan kemanusiaan yang belum merepresentasikan nilai tertinggi, akidah. Dalam Imperium Romawi, masih terdapat kelas-kelas sosial ekonomi yaitu masyarakat borjuis atau kaum bangsawan dan masyarakat proletar atau kaum budak. Suku Romawi, secara umum, adalah kelas borjuis yang menghegemoni suku-suku lain melalui perbudakan. Oleh sebab itulah, mereka tidak akan bisa mengungguli masyarakat Islam dan tidak akan mendapatkan hasil seperti yang dicapai oleh masyarakat Islam. Demikian juga dalam sejarah modern terdapat di masyarakat lain misalnya Imperium Inggris. Halaman 103. Imperium ini sama seperti Imperium Romawi, sebab imperium ini adalah pewarisnya. Imperium ini adalah imperium kebangsaan yang imperialis. Bangsa Inggris telah menjajah dan mengeksploitasi bangsa-bangsa lain. Imperium-imperium lain di Eropa, seperti Imperium Spanyol, Portugis dan Perancis, juga sama. Semua imperium ini ada pada level yang rendah, sedangkan masyarakat komunis menginginkan bentuk masyarakat lain yang mampu menampung perbedaan kesukuan kebangsaan, tanah air, bahasa dan warna kulit. Masyarakat ini tidak berdasarkan pada dasar kemanusiaan yang umum akan tetapi berdasarkan atas prinsip kelas. Masyarakat ini adalah wajah lain dari masyarakat Romawi kuno. Masyarakat ini berlandaskan atas adanya kelas proletar dan kelas borjuis. Kelas proletar adalah kelas kaum lemah yang selalu dihinggapi rasa dendam kepada kelas-kelas yang lain. Paham seperti ini hanya akan melahirkan masyarakat kecil yang selalu marah dan hanya akan menghasilkan dampak yang negatif bagi eksistensi manusia. Masyarakat komunis mengunggulkan sifat-sifat manusia sebagai sifat satu-satunya untuk ditumbuh kembangkan. Dasar asumsinya adalah kebutuhan mendasar manusia adalah makanan, tempat tinggal dan seks. Menurut mereka, inilah kebutuhan utama manusia, dan sejarah manusia adalah sejarah memburu makanan. Sementara itu Islam, dengan manhaj Rabbaninya, mencoba mengedepankan potensi khusus manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat Islam. Halaman 104. Sampai sekarang, manhaj Islam mempunyai kekhasan tersendiri. Manhaj-manhaj lain mendasarkan diri pada asas kebangsaan, nation, kewarganegaraan, citizen, tanah air, country, ataupun kelas, yang kesemuanya hanya membawa permusuhan sesama manusia.
mereka yang tidak menerapkan manhaj Islam adalah mereka yang tidak ingin manusia mengembangkan diri dengan potensi khususnya yang luhur seperti difitrahkan oleh Allah di dunia ini. Mereka juga tidak ingin masyarakat memberdayakan kemampuan dan pengalaman mereka untuk bersatu dan bekerja sama. Merekalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah, katakanlah, Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka, sia-sialah amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah, balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 103-106. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.